Shalom. Selamat pagi. Sate pagi hari ini kita masih mengikuti seri doa Bapa Kami dengan tema Allah mencukupkan pelayannya. Allah tidak akan berutang kepada manusia. Allah tidak akan menyiksa manusia. Allah tidak akan membiarkan dan membuang manusia sehingga kekurangan. Allah berkata, "Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku akan memberi engkau kecukupan. Engkau yang rindu pada firman-Ku, rindu pada kebenaran-Ku, akan diberikan secukupan." Suatu hari Tuhan berkata kepada Nabi Elia, "Pergilah dari gunung ini, masuk ke dalam kota itu. Carilah seorang janda di kota Sarfat dan masuklah ke rumahnya. Tinggallah di sana, dapatkan makanan dari dia. Sekarang pergi." Hamba Tuhan harus turutkan. Tuhan perintahkan dia pergi dari gunung yang tadinya setiap hari ada burung gagak yang mengambil roti untuk diberikan kepada dia. Heran ya, burung gagak mengambil roti bukan untuk dimakan sendiri. Kalau burung gagak bisa ambil roti, ambil dari mana? Pasti ambil dari restoran. Jadi restoran membuat roti, lalu mendadak seekor gagak datang dan mengambil sebiji roti. Tapi gagak tidak makan sendiri. Dia membawanya terus ke gunung, melepaskannya. Lalu roti itu jatuh tepat di depan Elia. Lalu Elia memakannya. Setiap hari Tuhan memberi makanan itu. Elia di gunung mau makan apa? Dia tidak ada makanan. Tuhan memberikan kecukupan kepada dia. Sampai waktunya tiba, Tuhan berkata, "Pergilah ke kota di mana ada seorang janda." Elia berjalan sampai di rumah janda Sarfat itu, lalu mengetuk pintu. "Siapa itu?" tanya janda Sarfat itu. "Saya Nabi Elia. Ada perlu apa?" "Tuhan menyuruh saya datang tinggal di rumahmu." Tuhan lucu ya. Orang lain pasti bilang bertanya-tanya, "Mengapa laki-laki malah disuruh tinggal di rumah janda? Ada apa? Tidak beres ini." Kadang-kadang Tuhan melakukan hal yang memang tidak engkau mengerti. Tetapi pimpinan Tuhan mesti ditaati. Saya tidak percaya orang yang takut akan Tuhan seperti Elia ada niat jahat. Ada perempuan yang beribadah kepada Tuhan menerima dia. Setelah diterima makan di rumahnya, janda itu pikir, celaka. Suami sudah mati, tidak ada pendapatan. Tepung sisa sedikit, minyak sisa setengah botol. Kalau minyak dan tepung ini dibuatkan satu roti, saya dan anak saya besok mungkin mati. Jadi pada waktu Tuhan mengatakan, "Elia, pergilah makan di rumah janda di Sarfat itu." Sebenarnya Tuhan mau menolong Elia supaya mendapatkan makanan, atau Tuhan mau menolong janda itu supaya makanannya tidak habis. Banyak hal yang ditulis Alkitab sering di luar pikiran kita, melampaui pemikiran logika kita. Luar biasa. Elia pergi menemui janda di Sarfat itu. Apa yang dikatakan janda itu? Apakah dia berkata, "Tidak bisa, makanan itu hanya cukup untuk saya dan anak saya, tinggal sedikit, kok mau ikut makan? Membuat saya lebih cepat mati saja." Tidak, dia mengutamakan Tuhan. Dia langsung memanggang roti dengan semua sisa tepung yang sedikit dan minyak yang tersisa, lalu membawanya kepada Elia. Lalu dia sendiri bagaimana? Dia pikir, biarlah saya mati. Saya utamakan pekerjaan Tuhan dulu. Saya utamakan hamba Tuhan dulu.
Setelah makan habis, esoknya dia datang mau masak lagi. Dia heran mengapa tepungnya masih ada, mengapa minyak masih sama seperti kemarin. Dia membuat roti lagi. Sudah selesai makan, hari ketiga tepungnya masih ada, minyaknya masih sisa. Maka dia buat lagi. Dengan demikian setiap hari mereka bisa makan terus sampai lewat masa kelaparan itu. Tuhan memelihara. Saya mengaitkan pelajaran yang didapat dari kisah ini dengan kalimat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Waktu ibu saya menjadi janda, dia berumur 33 tahun. Ayah saya meninggal dunia di dalam masa peperangan. Seorang janda yang harus membesarkan 8 anak, 7 laki-laki dan 1 perempuan, semua perlu makanan yang cukup banyak. Setiap pagi dia berdoa, Tuhan, jangan biarkan saya terlalu miskin, sehingga saya harus mencuri dan mempermalukan namamu. Juga jangan membiarkan saya terlalu kaya, sehingga saya melupakan namamu. Tuhan, berilah aku secukupnya. Karena mama saya sendiri seorang janda, maka saya mengerti lebih dari orang lain. Saya mengetahui karena dari kecil mendengar doanya yang dia ucapkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia hidup sampai umur 68 tahun. Berarti dia menjalani hidup sebagai janda selama 35 tahun. Tidak pernah kaya dan tidak pernah kurang. Tidak pernah miskin. Pada waktu anak-anaknya bertambah besar, cuma punya satu prinsip. Anak-anak harus sekolah. Tidak boleh tidak sekolah. Paling sedikit SMA. Kalau mungkin kuliah. Ambil S1 dan sesudahnya. Adik saya studi sampai S3. Saya lulus sekolah teologi. Tidak keluar negeri, langsung menginjili. Akhirnya saya diberi gelar honoris causa 3 kali. Saya cuma tahu saya harus melayani Tuhan dan Tuhan memberikan saya secukupnya. Saya tidak rakus, saya tidak tamak, saya tidak mau dengan cara-cara yang tidak jujur mendapatkan segala materi. Saya cuma tahu Tuhan, Engkau kasih saya kepuasan. Tuhan selalu kasih kepuasan. Tuhan tidak pernah membiarkan saya miskin. Seumur hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Sampai hari ini Tuhan itu hidup dan Tuhan itu sejati. Tuhan itu jujur dan setiawan. Kalimat Yesus Kristus, berikanlah kami hari ini makanan yang secukupnya, adalah semacam doa kepada Tuhan yang juga bisa kita lihat di dalam Perjanjian Lama mengenai mana yang dikaruniakan, mengenai janda yang tidak kekurangan. Saya tidak tahu Elia tinggal di rumah janda itu berapa lama, tetapi saya berani pastikan bahwa setiap hari minyak yang sudah habis kembali ada lagi, tepung yang sudah habis tetap ada lagi. Hanya cukup untuk 1 hari. Kenapa Tuhan tidak kasih tepung itu 100 kg? Mengapa Tuhan tidak kasih minyak itu 10 botol? Sehingga setiap hari tidak usah khawatir dan bisa tidur enak. Kadang-kadang Tuhan tidak memberikan kepada kita sampai sangat berlebihan, karena Dia mau kita belajar bersandar padanya. Setiap hari berdoa kepadanya. Jangan bersandar kepada kekayaan. Jangan bersandarkan pada kelebihan. Di tengah-tengah kita ada orang yang sangat kaya sekali. Ada orang yang agak miskin. Tapi saya percaya di tengah-tengah kita juga ada banyak orang yang pas-pasan dan yang hidupnya kurang. Jikalau engkau mempunyai iman yang cukup untuk bersandar kepada Tuhan, Tuhan pasti tidak akan melupakan engkau. Jikalau engkau memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa, apa artinya? Jikalau engkau tidak kaya tetapi cukup dan penuh sukacita, apa ruginya? Di hadapan Tuhan, orang yang dianggap kaya adalah orang yang puas dengan apa yang Tuhan berikan dan masih menyisakan sesuatu untuk orang miskin.
Itulah orang yang kaya. Orang yang miskin adalah orang yang walaupun sudah memiliki banyak tetapi tidak pernah puas, masih rakus, masih menipu. Itu adalah seorang pengemis. Biarlah kita memiliki cara menilai yang berbeda, mempunyai bijaksana sorga, sehingga kita mengetahui apa hubungan kita dengan materi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur mendengarkan firman-Mu yang begitu mendalam. Janganlah kami khawatir akan masa depan kami, akan pelayanan kami, karena Tuhan mencukupkan kami. Amin.